Coba deh kalian tengok keluar jendela sekarang. Mungkin gak ada hal luar biasa yang bisa kita lihat. Seakan dunia emang udah kayak gini dari sananya. Tapi tentu aja enggak. Tapi sebelum masuk ke videonya, kita mau ngingetin lagi nih buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya juga ya. Berikut ini peran kebijakan pemerintah dalam menghadapi perubahan sosial. Berikut adalah peran pemerintah dalam menghadapi perubahan sosial dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu 1. Kebijakan. Pemerintah merancang kebijakan yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. 2. Regulasi. Pemerintah menetapkan regulasi atau aturan yang memastikan perubahan sosial berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. 3. Program pembangunan. Melalui berbagai program pembangunan, pemerintah berperan aktif dalam mendorong perubahan sosial yang positif, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan akses terhadap layanan publik. Dengan demikian, peran pemerintah sangat penting dalam memastikan perubahan sosial membawa dampak yang konstruktif bagi seluruh elemen masyarakat. 2. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi ketimpangan, menjaga stabilitas sosial, dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Pemerintah Indonesia menghadapi beberapa tantangan dalam mengatasi ketimpangan. Di antaranya, 1. Ketidaksetaraan sumber daya alam. 2. Keterbatasan akses internet. 3. Masalah sosial dan kultural. 4. Ketidakstabilan politik di beberapa wilayah. 5. Lebih dari sepertiga penduduk Indonesia rentan jatuh miskin jika terjadi guncangan. 6. Sekitar setengah dari jumlah perempuan Indonesia belum menjadi bagian dari angkatan kerja. Pemerintah dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dalam menjaga stabilitas sosial di suatu negara. Beberapa tantangan yang sering dihadapi pemerintah dalam hal ini meliputi 1. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 2. Ketegangan etnis dan agama. 3. Ketidakadilan hukum. 4. Ketahanan sosial. Dan 5. Keterbukaan politik. Beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi pemerintah dalam proses adaptasi ini meliputi 1. Perubahan lingkungan global dan lokal. 2. Teknologi dan transformasi digital. 3. Perubahan iklim. 4. Ketidakpastian politik dan ekonomi. 5. Keterbatasan sumber daya. 3. Peran individu dalam menghadapi perubahan sosial adaptif, kritis, dan kreatif. Adaptif. Seorang individu yang bersikap adaptif mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, ketika terjadi perubahan teknologi, individu yang adaptif akan belajar menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya atau kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah belajar menggunakan aplikasi untuk bekerja dari rumah saat pandemi COVID-19. Kritis. Individu yang kritis akan menganalisis dan mengevaluasi dampak perubahan sosial secara mendalam sebelum mengambil keputusan atau tindakan. Misalnya, ketika ada kebijakan baru dari pemerintah, seseorang individu yang kritis akan mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat, seperti bagaimana dampaknya terhadap berbagai kelompok sosial. Kreatif. Kreativitas dalam menghadapi perubahan sosial memungkinkan individu untuk menemukan solusi inovatif terhadap tantangan yang muncul. Misalnya, seorang pengusaha kecil yang melihat perubahan pola konsumsi masyarakat akibat pandemi mungkin akan menciptakan produk baru atau memasarkan produknya secara online untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana terjadi pergeseran dalam struktur norma, nilai, atau pola perilaku dalam suatu masyarakat. Ini bisa terjadi secara perlahan atau cepat, dan bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti perubahan teknologi, ekonomi, kebijakan pemerintahan, atau interaksi antar budaya. 4. Apa itu kearifan lokal? Secara etimologi, kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata,
yakni kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Kearifan yang berarti kebijaksanaan atau kecendekiaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam berinteraksi. Sedangkan kata lokal memiliki arti tempat atau pada suatu tempat tumbuh, terdapat hidup sesuatu yang mungkin berbeda dengan tempat lain. Kearifan lokal juga merupakan tata aturan tak tertulis yang menjadi identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa. Menurut Mitchell, kearifan lokal memiliki 6 dimensi, yaitu dimensi pengetahuan lokal, dimensi nilai lokal, dimensi keterampilan lokal, dimensi sumber daya lokal, dimensi mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan dimensi solidaritas kelompok lokal. Masyarakat Aceh, Melayu, Batak, Jawa, Sunda, Dayak, Bugis, dan Papua memiliki kearifan lokal yang berbeda satu sama lain. Kearifan lokal tersebut merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan, sebab kearifan lokal secara tersirat merupakan identitas daerahnya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa budaya, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai luhur terkait kearifan lokal meliputi cinta kepada Tuhan, alam semesta beserta isinya, tanggung jawab, disiplin mandiri, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Bentuk kearifan lokal di masyarakat juga bisa dalam bentuk benda-benda nyata seperti songkek, rumah adat, sistem pertanian, pengolahan hutan, sungai, dan lain-lain. Salah satu kearifan lokal yang menjadi budaya bangsa Indonesia adalah gotong royong atau kerjasama. Gotong royong merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semangat gotong royong timbul akibat adanya pengertian akan kebutuhan sesama warga masyarakat. Kearifan lokal memiliki fungsi terhadap masuknya budaya luar, yaitu sebagai filter dan pengemedali terhadap budaya luar, mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mengintegrasikan unsur budaya luar dalam budaya asli, dan memberi arah pada perkembangan budaya. Number 5. Cara-cara relevan mengenai perubahan sosial agar bisa terhindar. Untuk menghadapi perubahan sosial, saya bisa melakukan 1. Tingkatkan keterampilan. Selalu belajar dan berlatih keterampilan baru. 2. Terhubung dengan komunitas. Bergabung dengan kelompok yang relevan untuk dukungan. 3. Terbuka terhadap inovasi. Adaptasi terhadap teknologi dan ide baru. Contoh-contohnya adalah 1. Pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perubahan yang terjadi agar mereka lebih siap beradaptasi. 2. Dialog antar kelompok, yaitu mendorong komunikasi antar berbagai kelompok untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Number 6. Pendapat para sosiolog mengenai perubahan sosial yang cepat. Berikut ini pendapat para sosiolog mengenai perubahan sosial. Pertama, Max Weber mengartikan perubahan sosial budaya sebagai perubahan dalam situasi masyarakat yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antar unsur. Kedua, Selo Sumarjan mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala bentuk perubahan yang terjadi pada institusi masyarakat dalam suatu masyarakat. Ketiga, Rauchak dan Warren memandang perubahan sosial sebagai perubahan dalam proses sosial atau struktur masyarakat. Keempat, Brach D. Cohen menekankan bahwa perubahan sosial adalah perubahan struktur sosial dalam organisasi sosial yang melibatkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat. 5. Kingsley Davis melihat perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat. Keenam, Gilin menggambarkan perubahan sosial sebagai variasi dalam cara hidup yang telah diterima yang bisa disebabkan oleh perubahan kondisi geografis, budaya material, demografi, ideologi, serta difusi dan inovasi dalam masyarakat. Ketujuh, Max Iver mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan dalam hubungan sosial atau perubahan dalam keseimbangan hubungan sosial. Dan kedelapan, Kornblum menjelaskan perubahan sosial budaya sebagai evolusi budaya masyarakat yang terjadi secara bertahap.